Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Goa bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi kepemudaan menggelar deklarasi damai menolak aksi demonstrasi anarkis. Deklarasi berlangsung di Lapangan Sultan Hasanuddin, Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Senin, 2 September 2025, petang. Deklarasi damai diawali dengan pembacaan pernyataan sikap dari berbagai pihak. Mulai, tokoh adat, Andi Baumalik, Ketua MUI, KH Abu Bakar Paka, perwakilan FKUB, Pendeta Sudarso. Tokoh masyarakat, Baharudin Mangka, perwakilan Partai Haji Rismawati Kadir Nyampa, Organisasi Pemuda, Ketua Mahasiswa Pancasila Kabupaten Goa, Indra Eka Susanto. Perwakilan media, Muhisra DG Serang, perwakilan organisasi masyarakat, Askari Samad dan perwakilan ojek online, Ojol, Iwan Tinri. Bupati Goa, Husniah Talenrang, menyampaikan ini digelar sebagai bentuk komitmen menjaga kekompakan dan kondusivitas daerah. Tujuannya, membangun kebersamaan seluruh masyarakat untuk menjaga Goa. Kita prihatin dengan yang terjadi di daerah lain, termasuk Makassar, tapi saya mengajak masyarakat agar tidak menyelesaikannya dengan cara anarkis, tegas Husniah. Menurut Husniah, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan Pemkab Goa untuk menekan kesenjangan sosial kerap jadi pemicu aksi protes. Karena itu, masyarakat diminta bersama-sama menjaga keamanan, tanpa hanya bergantung aparat TNI Polri. Kita di deklarasi Goa Damai, tentu deklarasi Goa Damai ini kami buat ada maksud dan tujuannya. Pertama adalah membangun kekompakan kebersamaan seluruh masyarakat Goa untuk menjaga kampung halaman. Kita turut prihatin dengan apa yang terjadi di nasional, bahkan di Makassar, serta di daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk tidak melakukannya dengan cara yang anarkis, dengan melakukannya dengan demo yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Saya mengajak masyarakat untuk melaksanakannya semua dengan cara yang membantu seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Karena ini persoalan kesenjangan sebenarnya. Jadi persoalan kesenjangan, pemerintah Kabupaten Goa sudah melaksanakan yang namanya program-program untuk pengentasan masyarakat miskin. Itu adalah salah satu cara kami untuk mengatasi masalah kesenjangan. Nah, harapan saya pasti deklarasi Goa Damai ini masyarakat bisa menjadi bagian dari kita semua, karena kita tidak sepenuhnya berharap 100% dengan TNI maupun Polri. Yang bisa menjaga Goa ini sebenarnya adalah masyarakatnya sendiri. Kami, aparat TNI Polri, sering melaksanakan patroli, ya baik siang maupun malam, untuk berkeliling di wilayah Kabupaten Goa ini. Apabila kalau memang ada masyarakat yang berkumpul dan sebagainya, kita berbaur di situ. Kita berbaur di situ, kita mengajak untuk menjaga kondisi wilayah Goa tetap aman, itu saja. Personil yang diturunkan, Pak, ada berapa orang? Personil kami kalau yang dari Kodim Goa itu ada sekitar 80 orang tersebar khusus di Kodim Goa, sedangkan tersebar lagi di wilayah-wilayah peramil kami. Sedangkan polisi juga sekitar 900 orang. Apakah akan ada keterlibatan pasukan khusus untuk mengantisipasi pengumpulan jumlah massa di tempat-tempat tertentu? Kami sudah persiapkan apabila ada meningkatnya deklarasi nanti, kami sudah berkoordinasi kepada divisi maupun kepada Polda. Apabila Goa dalam keadaan tidak aman, tetapi insya Allah itu aman, maka pasukan-pasukan cadangan kami akan berperan untuk membantu kami untuk mengamankan. Demikian. Terima kasih, Bang. Dalam pengaturan, alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa wilayah Kabupaten Goa tentunya kita patut bersyukur berkat sinergi antara TNI, Polri, seluruh stakeholder, elemen-elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat, budaya, dan elemen masyarakat lainnya, komunitas. Alhamdulillah Goa saat ini situasinya aman dan kondusif. Terkait dengan kesiapsiagaan, tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dandim 1409 Goa, bahwa kami setiap malam selalu melakukan sinergi, yakni melaksanakan patroli sinergitas Kamtibmas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.